pagi, happy Sunday everyone. Welcome to Alpha Omega Church Jakarta. Tempat ini kita sama-sama puji dan muliakan nama Tuhan. Come on, mari kita semua bangkit berdiri, yuk. Sing it together, come on. Bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Pada saat ini semua karenamu, oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Bayangkan hidupku tanpamu, segenap hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Pada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Mari sama-sama kita deklarasikan. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Tuhan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Kau Allah sungguh baik. Kami percaya padamu Tuhan. Tuntunan tanganmu dan berkat hidup kami. Come on. Woo. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu, tidak takut. Sebab Kau sertaku,
dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Oh, Tuhan Kau Allahku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Allahku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Katakan Tuhan Gembalaku, Kau Gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam Glory to God, glory to Jesus, glory to God. Jesus, you're our Lord and Savior. Upon your hand, we surrender our lives, Jesus. So we know nothing is bigger than you, not even our challenges. You deserve our praises. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. This is our faith, Jesus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Glory stand tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural
above everything, Lord. Kau Allah yang sungguh besar. Lebih besar dari segala permasalahan yang kami hadapi, Tuhan. Lebih besar dari semua challenges, semua tantangan, semua kecemasan kami, ya Tuhan. Percaya Tuhan, dalam-Mu ada penyembuhan. Dalam-Mu ada ketenangan, Tuhan. Yesus, Yesus. Just take a moment. Kami ya Tuhan, kami perlu Engkau. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau terlebih besar. Kami deklarasikan Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan bersama-sama, angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Come on, let's declare dari hati kita masing-masing. Yesus terlebih besar di dalam kita, di dalamku selama-lamanya. Come on, Yesus terlebih besar. Yeah. Thank you Lord. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kamu deklarasikan dari hati kita bersama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam kita, di dalamku selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you God. Siang hari ini sama-sama kita merayakan kebesaran Tuhan lewat elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Saya ingin kita semua mengambil elemen perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Sementara Anda membuka,
Dan mengambil roti, peganglah di tangan kanan kita masing-masing. Dan pegang cawan di tangan kiri kita masing-masing. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur. Karena oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami masih boleh berdiri kuat teguh. Oleh karena kemurahan-Mu kami masih boleh berdiri tekun, terus memandang salib-Mu, memandang Engkau sebagai contoh, sebagai kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar kami semua selalu diingatkan bahwa ada karya besar salib Kristus yang menandai setiap kehidupan kami. Dan biar itu selalu menjadi pegangan kami, kekuatan kami, yang membuat kami merasa cukup dalam kehidupan ini, yang membuat kami bisa bersyukur, kami boleh berbangga dalam kehidupan ini. Bukan karena hal-hal lain, tapi karena apa yang Yesus kerjakan di kayu salib buat kehidupan kami. It is more than enough for us, God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan dengan ucapan syukur bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang dicurahkan untuk hidup kami semua. Kalau hari ini mungkin kami datang dengan sakit penyakit, ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau ada pemulihan, ada kesembuhan yang sempurna. Kalau hari ini mungkin kami datang dalam kondisi kami berdosa, ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Ada pengampunan dan kami diberikan pengertian untuk hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini mungkin kami datang dengan semangat yang mulai pudar, iman yang mulai goyah. Ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ada pengharapan yang baru di dalam Engkau, ada kekuatan ilahi yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami semua. Dan buat kami semua sadar, ketika kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar, lebih hebat dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama. Boleh saya mengajak kita menadangkan kedua tangan kita sama-sama. Come on, let's just take a moment. Ambil waktu untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah. Angkat suara kita sama-sama. Yang bersyukur naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang berbahasa roh berdoa dengan bahasa roh. Penuhi ruangan ini dengan doa, dengan permintaan, dengan pujian, dengan sembah, dengan ucapan syukur. Come on. Come on Alpha Omega Church. Angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Oh, we praise you Lord. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, pujian dan hormat, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Thank you Lord, thank you Lord, haleluya. Terpujilah Engkau lebih besar dari segalanya. Engkau lebih dahsyat, oh dari segalanya. Shikiri ara la 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 la, kiri ara la 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 barabase, kiri ara la 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 la. Thank you Jesus. Kiri ara la 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 la, shiri ara la 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 la, kiri ara la 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 la.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Boleh terus kita berdoa bersama-sama. Boleh angkat tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Engkau di sini, Engkau menjamah kami ya Tuhan, melawat kami. Thank you Lord. Oh Holy Spirit, kekuatan-Mu bagi kami, kekuatan ilahi dicurahkan di sini, kekuatan ilahi dicurahkan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Engkau di sini buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Holy Spirit, you are here. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus, Engkau di sini. Kekuatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kemurahan-Mu bagi kami. Thank you, Holy Spirit. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Engkau besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam setiap kami ya Tuhan. Oh, we celebrate you Lord.
deklarasikan dari hati kita sama-sama. Yesus, Engkau terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalam hidupku, di dalamku selama-lamanya. Come on, angkat tangan kita sama-sama. Di dalamku, di dalamku, amin, selama-lamanya. Oh, we thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diingatkan, Engkau di dalam kami selama-lamanya. Tuhan yang terlebih besar dari semuanya. Kalau mungkin kami datang dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, remind us God, ingatkan kami. Kami gak pernah sendirian. Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus cinta kami. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus itu penolong. Tuhan Yesus itu pembela. Tuhan Yesus itu kekuatan buat kami. Remind us God, Engkau di dalam kami selama-lamanya. Kamu yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak, hari ini kami masuk dalam sebuah serial yang baru. Beri kami hikmat-Mu untuk boleh menangkap pesan firman Tuhan. Bangun kami menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. And ready to build and celebrate for the glory of God. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum duduk boleh gak say hi kanan kiri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Dan setelah pengumuman akan ada performance dari Joy yang sangat luar biasa. Nanti ketika anak-anak Joy keluar, tolong dikasih tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Please media, thank you. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Tiap minggu akan ada ibadah Joy EUC Jakarta di jam 10.30 di Ruang Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, EUC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di Ruang Teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless.
kasih tepuk tangan yang luar biasa banget buat mereka. Thank you Joy, kids semuanya, thank you. Thank you juga buat semua guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan mereka. So sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan sama-sama memberikan persembahan. So kalau Anda baru di tempat ini jangan merasa terpaksa. Karena di Alpha Omega Church kita nggak kepingin Anda memberi dengan rasa terpaksa. Tapi ketika Anda memberi, Bapak Ibu Saudara ketahuilah bahwa kita terlebih dulu diberkati oleh Tuhan. So we don't give to get, tapi kita memberi karena Tuhan sudah mengasihi kita, Dia memikirkan kita. Dan ketika kita memberi sama-sama, kita sedang mensupervisi Tuhan untuk gereja lokal tempat ini, untuk terus menjadi jembatan bagi orang nggak sempurna, untuk boleh terus ngalamin Yesus. So sedikit update Bapak Ibu Saudara sekalian tentang relokasi kita. Sampai hari ini kita masih menunggu untuk kesiapan tempat di sana. Dari bocor-bocor yang lalu infonya, dan setelah dicek ada beberapa hal yang sudah diselesaikan. Tapi kita masih harus bangun nantinya beberapa mungkin seperti atap gitu ya. Supaya nanti ketika ada saluran AC yang di area kita itu nggak sampai merembes dan nggak netes-netes di lokasi kita. Dan sementara kita menunggu mereka menyelesaikan koridor dan lain sebagainya, kita terus sama-sama menabur, terlibat bersama-sama. Karena ketika pekerjaan ini dimulai, dana 500 juta itu akan dilakukan DP 40%, setelah itu 30% dan 30% selanjutnya akan kita bayarkan ke kontraktor. So mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan terima kasih buat hari yang sangat luar biasa ini kalau kami boleh dapat kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur sekali kalau AUC adalah tanah yang subur, di mana setiap persembahan yang kami taburkan itu dimaksimalkan membangun kehidupan orang-orang ada di komunitas kami maupun orang-orang ada di sekitar komunitas kami. Kami berdoa ya Tuhan buat persiapan relokasi kami, kiranya Tuhan mencukupkan dan Tuhan terlibat di dalamnya, mengatur semua yang terbaik supaya ketika kami relokasi, ketika kami pindah, kami boleh terus satu hati, kami boleh terus bergerak bersama-sama, dan kami boleh terus melihat lewat tempat ini satu demi satu ada banyak kawan-kawan kami, keluarga kami, orang-orang baru yang akan terus ngalamin perubahan dan cintanya Yesus lewat pelayanan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur dengan sukacita, dan semua yang siap menabur dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Share please and thank you. Praise God. Selamat datang buat kita semua, sekali lagi mengingatkan tempat ini adalah gereja buat orang gak sempurna, buat siapapun kita untuk boleh terus bertumbuh bersama, dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah dalam bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan masuk dalam serial yang baru yang diberi judul dengan tema bulan ini adalah Gospel for Sinners. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Gospel for Sinners. Nah mungkin seringkali kadang kita nanya Gospel kok for Sinners gitu. Injil kok untuk orang berdosa. Kalau Injil nggak untuk orang berdosa, untuk siapa lagi saudara? Kadang kita ini lupa, udah lama Kristen ya. Kadang kita pikir Injil itu hanya untuk orang baik-baik. Injil itu hanya untuk orang-orang suci dan orang-orang kudus. Tapi gospel, kabar baik itu pada dasarnya adalah untuk siapapun, untuk semua orang. Untuk orang gak sempurna, termasuk orang yang kadang merasa dirinya sudah sempurna. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang pertama dari serial Gospel for Sinners ini, kita akan melihat sama-sama lepas dari ikatan dosa. Lepas dari ikatan dosa. Boleh kita ucapkan sama-sama dengan suara yang keras 2, 3. Lepas dari ikatan dosa. Lepas dari ikatan dosa. Nah kita ini kalau ditanya atau mungkin kita disebut atau kita dibilang lu banyak dosanya ya gitu. Kadang kita gak senang. Apalagi kalau misalnya kita disebut sebagai pendosa. Wah kita gak senang banget. Tapi saudara tahu gak, sadar gak bahwa padahal kalau kita mau jujur. Siapa sih di ruangan ini, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat dosa dan masih bisa berbuat dosa, betul ya? Semua kita masih bisa berbuat dosa.
Semua kita pernah berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, suatu ketika waktu kita awal-awal merintis Alpha Omega Church Jakarta ini, kita sadar bahwa di Jakarta ini sebenarnya nggak butuh gereja lagi. Tapi yang dibutuhkan adalah ini saudara, gereja yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, di mana kita terus membawa DNA-nya Yesus sebagai kawannya orang nggak sempurna, kawannya orang berdosa, dan dari situ gereja ini ada. Nah, suatu ketika ada seorang yang dia seorang pengusaha yang bolak-balik, dia bangun usaha di Surabaya, bangun usaha di Jakarta, lalu dia sering bolak-balik Surabaya dan Jakarta. Nah, ketika dia tahu ketemu dengan Pastor Ezra, dia tuh nanya, gereja untuk orang berdosa gitu. Gereja untuk orang berdosa. Terus dia tuh mikir gini, berarti kalau saya datang ke gereja lu, saya berdosa dong. Karena ini orang cerdas, ini orang usaha, dia orang kerja. Terus dia ketawa sendiri, saudara. Belum dijawab dia udah ketawa sendiri. Iya ya, saya kan juga masih ada dosa ya. Saya kan juga masih bisa berdosa ya. Ya benar ya, ternyata gereja itu memang untuk orang berdosa gitu. Untuk orang gak sempurna. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh jujur dalam kehidupan ini ya, kita semua itu bisa berbuat salah, kita juga masih bisa berbuat salah dalam kehidupan ini. Nah, sehingga mungkin beberapa di antara merasa gini, beberapa Anda merasa gini, tapi gini loh, kalau soal dosa ya, biasanya kita itu sukanya gini, dosa saya ini biasanya lebih kecil daripada dosa yang di situ. Yang sono itu dosanya lebih banyak daripada dosa saya. Kalau istri mungkin mikir, oh dosa suami saya lebih banyak dari dosa saya. Mungkin ya, atau mungkin suami bisa mikir, oh dosa istri saya lebih banyak daripada dosa saya. Kalau ngomongin dosa, kadang kita itu merasa dosa kita ini selalu lebih kecil daripada dosa orang lain gitu. Makanya kita jadi gampang menghakimi, saudara. Nah, tapi kalau kita mau jujur, kita mau ngelihat ya, ada beberapa tipe dosa, saudara. Yang pertama adalah gini, dosa yang karena tidak tahu dan tidak disengaja. Dosa yang karena tidak tahu dan karena tidak disengaja. Kadang kita, ya nggak sengaja, maaf ya Tuhan gitu. Aduh Tuhan, kok saya bisa kayak gitu ya. Saudara mau tahu nggak dosa-dosa kayak gini apa sebetulnya? Ada banyak loh dosa yang kayak gini. Dosa pikiran, ya, dosa hati, ya? Dosa mulut, benar ya? Itu bisa kita lakuin. Dosa mata. Dosa nilai-nilai dalam kehidupan. Kadang kita tanpa sengaja atau kadang kita nggak tahu. Kita bisa melakukannya. Nah, yang berikutnya tipe dosa yang kedua adalah dosa yang sengaja. Dosa yang sengaja itu adalah dosa yang kita tahu udah nggak boleh dilakuin tapi tetap dilakuin. Ya kan? Dosa yang kita tahu sebetulnya itu dilarang tapi tetap kita langgar. Dosa yang kita tahu bahwa ini jelek, dampaknya buruk, tetap kita perbuat dalam kehidupan kita. Itu macam-macam, ada dosa tingkah laku, ya, ada dosa kebiasaan, ada dosa perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan sengaja. Nah, dosa yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian adalah lagi dosa yang berulang-ulang. Artinya udah tahu salah, merasa bersalah, lalu kita coba lagi, lalu merasa bersalah lagi, ternyata kita ulangi lagi, merasa bersalah lagi, kita ulangi lagi, dan kita ulangi lagi. Dosa yang berulang-ulang. Itu bisa banyak terjadi kepada siapapun. Kristen lama, Kristen baru, itu dosa mulut banyak yang kayak gitu. Ya kan? Dosa pikiran juga banyak yang kayak gitu, berulang-ulang. Dosa apa? Dosa uang, ya kan? Dosa di berbagai macam hal yang mungkin seharusnya kita tahu nggak kita perbuat lagi, nggak kita ulang lagi. Tapi ternyata kita ulang lagi dan kita perbuat lagi. Nah, menariknya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya gini. Sin doesn't make you bad, tapi it makes you dead. Sin doesn't make you bad, it makes you dead. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Sin doesn't make you bad, it makes you dead. Nah, oleh sebab itu dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, Roma 6 ayat yang ke-23 dalam terjemahan TSI ini yang akan kita pakai untuk pembahasan dan perenungan kita hari ini. Kata-katanya bilang ini, sebab dosa menjerat kita dalam kematian. So, dosa itu digambarkan dalam Roma pasal yang ke-6, dia menjerat. Kalau menjerat itu dengan sengaja. Dengan sengaja dia atur gimana kita ini makin lama makin dijerat, lalu makin dijerat begitu kita udah ketangkep, lalu dia bawa kita kepada yang namanya kematian. Nah, tapi iblis itu kadang pinter. Kalau kita dengar ayat ini, dosa menjerat kita dalam kematian.
Lalu iblis itu pinter, dia bilang gini, masa gitu aja mati? Gak apa-apa kok dosa yang kayak gitu. Dia sering loh kayak gitu. Apalagi dulu sejak awal-awal kepada Hawa, dia udah bilang gini iblis, masa gitu aja kamu mati? Masa makan gini aja kamu mati? Gak mungkin lah kamu mati. Sama halnya dengan dosa. Di momen atau ketika kita ngelakuin dosa, seringkali yang terjadi adalah kita pertamanya merasa bersalah. Lalu akhirnya kita merasa gini, gak mati loh. Masa dosa gini aja mati? Ternyata ketika kita ngelakuin lagi, kita gak mati-mati. Gak terangkat-angkat dari bumi ini gitu. Lalu kita merasa, ternyata Roma 6 ayat 23 ini gak benar. Tapi saudara mau tahu gak? Itu triknya dan tipuannya iblis bagi kita. Karena ketika Roma 6 ayat 23 dia bilang, sebab dosa itu menjerat. Menjerat kita dalam kematian. Perhatikan ini, dia menjerat kita di dalam kematian, perhatikan. Jadi kalau Anda berharap, kalau saya dosa saya mati, mungkin itu enggak terjadi. Tapi perhatikan ini, dia menjerat kita di dalam kematian. Nah kok bisa? Karena ketika kita terus bergumul atau ngelakuin dan sengaja, maka yang terjadi adalah gini, akibat dosanya apa nih? Akibat dosa itu adalah kematian dalam apa? Dalam area fisik, moral, spiritual, dan kekekalan. Akibatnya dari dosa adalah ini. Kematian secara fisik, moral, spiritual, dan kekekalan. Nah sehingga trik iblis itu gini, oh iya ya ternyata gak langsung mati loh ketika kita berdosa. Ya kan? Dosa mulut, dosa pikiran, dosa uang, dosa apapun itulah yang kita perbuat. Dosa perbuatan, dosa tindakan, dosa kebiasaan dan lain sebagainya. Lalu kita merasa gini, ternyata gak mati-mati. Jangan-jangan ya, memang dosa ini Tuhan izinkan kita lakukan. Sampai akhirnya saudara, akhirnya kalau kita udah terjerat dalam kematian, baik itu moral, spiritual maupun kekekalan, kita udah tahu salah, lalu kita belajar membenarkan yang salah. Ya, ini yang sering kali terjadi. Kan nggak apa-apa pastor, saya kayak gini kan boleh. Kan firman Tuhan juga bilang loh, pakai Alkitab. Karena apa? Kita ini mulai membenarkan yang salah. Why? Karena akibatnya dari dosa itu bukan langsung mati, bukan. Tapi akibatnya dari dosa kita dijerat di dalam yang namanya kematian. Baik itu kematian moral, kematian spiritual, termasuk kematian kekekalan. Nah sehingga begitu kita tahu kita salah, lalu kita akan coba makin membiasakan yang salah, lalu kita akan coba defend yang salah, sampai yang salah kita bener-benerin. Udah tahu ini kerjaannya padahal nggak bener. Udah tahu padahal caranya nggak bener. Tapi karena kita udah terbiasa di dalamnya, terjerat di dalamnya, lalu kita bilang, enggak apa-apa. Ini kan juga benar, ini kan juga nanti untuk kebaikan orang lain. Apalagi saya ini nyumbang loh untuk sosial. Nah, ya kan? Seringkali dari yang salah, kita defend untuk jadi benar. Why? Karena ini, Roma 6 ayat 23 itu bilang, akibatnya dosa, dia menjerat kita di dalam yang namanya kematian ini. Moral, spiritual, dan kekekalan. Nah dosa ini punya dampak akhirnya. Dia berdampak apa? Yang pertama adalah dampak terhadap diri sendiri. Dampaknya adalah terhadap diri sendiri. Tahu nggak yang terjadi ketika kita mulai mengiyakan dosa, kita mulai mengkompromikan, kita mulai mengizinkan dia ada dalam diri kita, maka dia mulai memperbudak kita. Itu yang dilakukan oleh dosa. Kita akan mulai diperbudak. Nggak jarang kita ini jadi orang yang gampang lari dari kenyataan kita, gampang egois, memungkiri dosa kita, memungkiri diri kita sendiri, nggak sensitif bahkan. Karena apa? Akhirnya kita udah diperbudak. Di momen kita udah diperbudak oleh dosa untuk ngelakuin apa yang dia mau, walaupun mungkin katanya udah kenal Yesus, mungkin kita udah punya Yesus dalam kehidupan kita. Yes, mungkin kita ini hanya jatuh di dalam dosa, ya kan? Dan minggu lalu kita belajar Tuhan itu nggak menghukum, tapi dia itu mendisiplin kita. Dia menegur kita ketika kita dalam dosa. Nah, ketika kita nggak mau terus dengar sama apa yang Tuhan tegur sama kita, yang terjadi dampaknya adalah pada diri kita sendiri. Kita akan makin memperbudak diri kita pada yang namanya dosa. Bukan cuma itu, yang terjadi di momen kita selalu memperbudak diri pada dosa, saudara mau tahu nggak apa yang akan dirusak oleh iblis?
Yang akan dirusak oleh iblis, sesuatu yang mungkin Anda nggak bisa lihat, tapi dia tahu itu ada di dalam kita, yaitu gambar diri kita, itu akan dirusak. Karena apa? Dari awal Tuhan tuh udah bilang gini, ayo kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Tapi ketika kita mulai terus mengizinkan, mungkin awalnya kita hanya jatuh dalam dosa. Ya kan, lama-lama bukan lagi jatuh dalam dosa, itu sudah jadi ikatan dosa dalam hidup kita. Nah di momen kayak gitu, tahu nggak apa yang iblis coba rusak dalam diri kita semua? Dampak terhadap diri kita adalah gambar diri kita yang dihancurkan. Gambar Tuhan di dalam diri kita itu dirusak. Supaya apa? Kita semua kehilangan arah dan kita semua nggak tahu harus jadi apa hidup kita ini. Waktu kita tahu bahwa gambar diri kita di dalam Tuhan, tujuan kita jelas makin serupa dengan Yesus. Tapi di momen kita sudah mulai mengizinkan ikatan dosa itu ada dalam hidup kita, maka iblis itu akan coba rusak gambar Tuhan dalam diri kita sampai kita semua kehilangan arah. Sebagai suami, sebagai pria kita udah kehilangan arah. Sebagai istri, sebagai wanita kita kehilangan arah. Kita kehilangan values. Kita kehilangan prinsip. Kita kehilangan fondasi. Why? Karena gambar dirinya udah dirusak. Lewat apa? Lewat dosa. Nah iblis dia coba hancurkan gambar Tuhan di dalam diri kita. Supaya di momen kita udah bergumul dengan dosa, jatuh dalam dosa, kita akan makin terhilang, dan makin terhilang. Sekali lagi nggak langsung mati kok. Anda baca Roma 6:23, dia cuma mau apa? Jerat kita dalam yang namanya kematian. Kematian moral, spiritual, dan kekekalan. Dari situ makanya makin hari mau makin serupa dengan Yesus itu jadi sesuatu yang makin susah buat kita. Karena apa? Dia rusak diri kita. Lewat rusaknya gambar diri kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dampaknya dari dosa adalah dampak terhadap orang lain. Boleh kita ucapkan sama-sama, dampak terhadap orang lain. 2, 3, dampak terhadap orang lain. Terhadap orang lain akhirnya kita tuh selalu merasa kayak mereka itu musuh buat kita. Selalu dalam kompetisi gitu. Nggak pernah terima, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Merasa minder, merasa insecure, merasa gengsi. Kalau orang tahu keburukan dan kejelekan kita. Sampai kita nggak punya belas kasihan, nggak bisa tunduk pada otoritas, nggak ngerti yang namanya kasih itu seperti apa. Karena gini, yang namanya dosa, dia akan membawa kita hidup dalam kematian ini. Kematian moral, spiritual, dan kekekalan. Nah sehingga kalau kita sadari, sin doesn't make you bad, it makes you dead. Dia akan bawa kita dalam yang namanya kematian ini. Nah lalu kita kadang merasa gini ya, kalau kita udah mulai terjebak nih dalam yang namanya dosa, kita merasa orang lain itu seringkali dosanya lebih banyak daripada kita. Itu yang seringkali terjadi loh saudara. Oleh sebab itu ada kata-kata yang perlu selalu Anda pegang. Don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan menghakimi orang lain hanya karena mereka dosanya beda sama kita. Karena kita semua juga akan ngelakuin dosa di area yang berbeda-beda. Dan kalau Anda datang ke tempat ini dengan banyak dosa dalam kehidupan Anda, saya kepingin Anda tahu bahwa di gereja ini Anda nggak dihakimi. Kita nggak kepingin menghakimi dosa orang lain hanya karena dosanya beda dengan apa yang kita lakukan. So don't judge someone just because they sin differently than us. Sehingga dalam Roma 6 ayat 23 itu selalu ngingetin sama kita, why you should be very careful dengan yang namanya dosa. Nggak usah main-main, karena gini, karena sekali lagi Roma 6 ayat 23 itu bilangnya gini, dia nggak akan membunuh kita langsung. Waktu kita dosa kita nggak langsung tiba-tiba mati, atau mungkin diangkat ke surga, atau mungkin dibikin stroke gitu, enggak. Tapi yang sering kali terjadi, dia jerat kita untuk hidup di dalam kematian itu. While we are living in this earth. Nah oleh sebab itu gambarannya adalah gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, ini adalah gambaran tentang siapa Tuhan. Dia itu turun ke dalam dunia, mau mengisi hati kita masing-masing. Why? Karena dia kepingin untuk bisa punya intimasi dan kedekatan dengan kita semua. Tapi coba perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di momen yang namanya dosa itu mulai masuk. Mungkin itu dosa pikiran, dosa mulut, dosa perbuatan, dosa hati, dosa nilai-nilai, dosa uang. Ketika dia mulai masuk ya, itu akan mulai
merusak gambar Tuhan di dalam diri kita. Lalu dia mulai mencemari, dia mulai mengkotori, dia mulai melakukan banyak, walaupun mungkin Tuhan itu tetap mengampuni kita, tapi yang terjadi adalah dia akan selalu bikin rusak kehidupan kita. Nah yang terjadi adalah ketika kita ini punya hubungan dengan Tuhan lalu dibuat jadi rusak, Tuhan itu tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesusahannya manusia adalah kita tahu dosa itu jelek, tapi manusia seringkali menikmati dosa lebih daripada Tuhan. Benar ya? Kita tahu dosa itu jelek, tapi manusia seringkali lebih menikmati dosa daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan dia datang ke dalam kehidupan kita, dia bukan hanya bilang, perhatiin, dosa ini menjerat kita dalam kematian. Tapi dia juga datang untuk menawarkan sekali lagi kepada kita semua, bahwa dia bisa memberikan kepada kita semua pemulihan. Dia bisa membersihkan hati kita. Yang merah seperti kirmisi dia bisa buat putih lagi. Dia bisa merubahkan isi hati kita masing-masing. Nah oleh sebab itu perhatikan ini. Ayatnya dia bilang, namun bila kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu. Artinya gini, dia akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan apa? The second chance yang kita butuhkan waktu kita hidup di dunia ini. Jadi akibat dosanya Tuhan sangat tahu. Oleh sebab itu dia bilang, kalau kita mau bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati, selalu berbaik hati. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, selalu berbaik hati. Come on, dengan suara yang lebih keras lagi 2, 3, selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu. Selalu dia kasih second chance dan second chance dan second chance dan second chance buat kehidupan kita. Karena dia tahu kadang susah bagi kita keluar dari dosa tersebut. Nah oleh sebab itu ayat ini ngingetin kepada kita semua bahwa sebetulnya kadang kita sebagai manusia itu gak mampu loh keluar dari dosa. Tapi Tuhan itu menolong, dia memampukan, bahkan dia selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal, the second chance buat kita. So perhatikan kata-kata ini, a true Christian desires to be free from sin, not to sin freely, not to sin freely. Sekali lagi ya, a true Christian desires to be free from sin, not to sin freely. Artinya gini, orang Kristen sejati, dia itu punya keinginan untuk apa? Bebas dari dosa, bukan bebas berdosa. Bebas dari dosa, bukan bebas berdosa. Itu hatinya orang Kristen sejati karena apa? Dia sadar bahwa ada Tuhan yang akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan second chance itu kepada kita. So mungkin Anda nanya gini, tapi Pastor Elisa, mungkin orang lain dosanya kecil ya. Kalau saya ini dosanya gede banget, banyak banget, hitam banget mungkin Anda bilang. Tapi coba perhatikan kata-kata pemazmur, dia pernah bilang gini, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, orang tua mana emang yang bisa sabar kadang kalau ngelihat anaknya bandelnya bukan main ya. Udah ngabisin apapun lah mungkin dalam kehidupan ini. Tapi kalau Anda ngelihat orang tua sekalipun bisa meninggalkan kita, pemazmur dia sadar. Tuhan menyambut aku, why? Karena gini, Tuhan bukan mengizinkan kita berbuat dosa, bukan. Tapi dia kepingin setiap kali Anda membutuhkan pemulihan, kehidupan yang baru, you can always come to God. Kita bisa selalu datang kepada Tuhan dan menemukan dia bisa memulihkan, dia bisa memperbarui hati kita. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, siapapun kita ini pasti datang dengan berbagai macam background dosa yang udah kita perbuat. Even today, termasuk hari ini. Kita semua akan datang dari berbagai macam background dosa yang minggu lalu udah kita perbuat. Yang minggu lalu udah kita kerjakan.
Dari mulut, dari pikiran, dari hati, dari perbuatan, dari kata-kata, dari pikiran, dari value yang kita bawa, dari keuangan kita. Kita semua bawa background dosa kita masing-masing, kesalahan yang kita perbuat. Tapi tahu nggak, hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Selalu ada Tuhan yang berbaik hati kepada kita. Dan mau memberikan second chance itu kepada kita semua. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk ketika kita tahu bahwa ada ikatan dosa dalam hidup kita. Ya kan? Karena kalau kita hanya sekedar jatuh dalam dosa, kemungkinan kita bisa segera bangkit dan keluar. Tapi kalau mungkin Anda udah kayak bertahun-tahun sebagai orang Kristen, Anda terikat dalam sebuah dosa. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah gini, jalani kehidupan dengan kesadaran. Kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Sebagai anak Tuhan kita harus ingat ini. Kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Kalau Anda nggak ingat ini, bahwa Tuhan mencintai kita lebih dari semua kelemahan kita. Tahu nggak apa yang iblis perbuat? Ketika kita dibuat selalu merasa bersalah, selalu merasa tertuduh, Alkitab bilang apa? Iblis itu adalah pendakwa kita. Dia selalu membuat kita merasa bersalah, dia selalu membuat kita merasa tertuduh, dia selalu membuat kita ingat semua kegagalan dan kesalahan kita. Tapi hari ini Anda diingatkan untuk selalu nempel sama Tuhan. Karena ada Tuhan yang akan selalu berbaik hati sama kita. Dan yang pertama yang perlu kita lakukan, jalani kehidupan dengan kesadaran. Kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Jangan malu datang sama Tuhan. Jangan malu nempel sama Tuhan. Jangan takut untuk melekat sama Tuhan. Di momen kita makin banyak kesalahan, makinlah melekat sama Tuhan. Karena kalau enggak, iblis akan coba jauhkan kita. Tapi ayat itu mengingatkan kepada kita semua, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak dosa, enggak kematian, enggak penguasa manapun. Nothing can separate you from the love of God. Oleh sebab itu pegang yang pertama, kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Dan yang kedua, pengampunan dan kasih Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan kita. Saya percaya ini banget. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, pengampunan dan kasih Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan kita. Dosa apa sih yang gede yang Anda pikir gede? Dosa apa sih yang berat yang Anda pikir berat? Pengampunan dan kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kelemahan kita. His love is greater than anything. Greater than anything. Dan yang ketiga, supaya kita bisa keluar dan lepas dari ikatan dosa adalah gini, sadar akan dosa dan bertobat lebih baik daripada sadar akan dosa dan tertuduh. Coba dengerin ini saudara, sadar akan dosa dan bertobat lebih baik daripada sadar akan dosa dan tertuduh. Kalau kita sadar akan kelemahan kita, lalu kita tertuduh, itu iblis. Tapi kalau kita sadar kelemahan kita, lalu kita bertobat, itu Tuhan yang kerjakan. So every day, kalau misalnya kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya mau bertobat. Bahkan kalau kita ngomong gitu every day, Tuhan gak pernah bosen. Please, pemazmur tuh sadar. Dia tahu kok, parents manapun yang kita udah salah, kita ulangi kesalahannya, kita udah salah, kita ulangi kesalahan yang sama. Kita udah tahu kita salah, kita ulangi kesalahan yang sama. Parents manapun akan jengkel banget sebetulnya. Tapi Tuhan gak kayak manusia. Dia bukan manusia. Dia Tuhan yang setiap kali Anda dosa, Anda harus justru malah datang. Kalau kita sadar akan dosa, bertobat itu lebih baik daripada tertuduh. So kalau kita tertuduh, Anda harus tahu itu iblis. Makin kita dosa, makin kita datang kepada Tuhan. Every day, yes every day. Bahkan setelah Anda melakukan kesalahan, datang sama Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Saya mau bertobat, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Karena gini saudara, sadar akan dosa dan bertobat itu jauh lebih baik daripada sadar akan dosa dan tertuduh. Tuhan itu loh mati buat kita bukan supaya Anda hidup dalam rasa tertuduh. Tuhan mati buat kita bukan supaya kita itu hidup dalam rasa bersalah kita.
Tapi supaya gini, kita dibebaskan dari rasa tertuduh dan rasa bersalah. Lalu kita belajar membangun hidup dan menata hidup jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, keluar dari ikatan dosa yang keempat adalah ini. Lebih dari berpikir aku nggak boleh berdosa, berpikirlah aku harus bertumbuh seperti Kristus di area apa. Perhatikan ini saudara, kita itu seringkali sebagai anak Tuhan tuh nanya yang gini, selalu setiap kali ada Q&A itu nanya, boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh nggak ini, boleh nggak itu. Ini dosa nggak, itu dosa nggak, ini dosa nggak, itu dosa nggak, ini dosa nggak, itu dosa. Selalu di mana-mana kalau ada Q&A, seringkali kita tuh ditanya kayak gitu. Ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini dosa nggak, itu dosa nggak. Lebih dari berpikir aku nggak boleh berdosa, kenapa nggak berpikir aku harus bertumbuh seperti Kristus di area apa? Karena orang yang dewasa dia nggak nanya ini boleh nggak, itu boleh nggak. Semua tahu kok. Alkitab bilang apa? Semuanya boleh tapi nggak semuanya berguna. Ya kan? Semuanya diizinkan tapi nggak semuanya berguna. Kalau orang dewasa dia tahu nggak berguna, nggak dia lakuin, nggak dia perbuat. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita tanyakan adalah gini, saya ini harus bertumbuh seperti Kristus, makin serupa dengan Kristus di area apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Dari situ maka kita akan mulai mengeliminasi. Ada begitu banyak dosa yang terjadi yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya bersama dengan seluruh Alpha Omega Church kepingin mengakhiri di bagian yang pertama ini dengan sebuah kesaksian. Seorang kawan yang dari sejak SMP, SMA, saya udah main dengan dia, di rumah dia, dan sampai hari ini kalau ngelihat dia diubahkan oleh Tuhan, menurut saya itu adalah mujizat yang sangat luar biasa. Dan dari semua yang sudah dia perbuat, kalau Tuhan bisa lepaskan dari ikatan dosa, sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Tuhan yang hatinya selalu baik buat kita dan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan buat kita semua. Boleh dari tim media, kesaksiannya boleh di-play, thank you. Halo semua, nama saya Roy, saya bergereja di Alpha Omega Church, Darmo Permai Utara. Saya datang dari background keluarga yang bisa dibilang sangat baik. Tapi entah kenapa dan apa mungkin juga karena coba-coba sepanjang hidup saya sudah mengalami dan mencoba berbagai macam hal. Sejak SMP kelas 1 saya sudah kenal narkoba dan aktif memakai. Saya coba semua mulai dari pil koplo, LSD, ekstasi dan lain-lain. Dan hal itu bukan hanya terjadi sementara waktu. Saya pakai narkoba terus selama 30 tahun. Sejak SMP kelas 1 saya juga kenal free sex. Waktu itu pertama kali saya diantar sopir saya ke Doli. Di SMP aja saya sudah jadi mantan residivis dan itu sering sekali. Beberapa tahun setelah itu saya geser pakai sabu-sabu. Tiap hari nggak ada hal lain yang saya pikirkan kecuali obat aja. Nggak pernah saya sekolah dengan benar, nggak pernah lulus sekolah. Saya juga nggak peduli dengan hidup dan saya hanya lakukan apapun yang saya mau. Sampai papa saya nggak tahan dan dia kirim saya ke Australia di tahun 98 untuk kuliah di sana. Di sana saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali, jadi kalau mau beli obat juga nggak bisa ngomongnya. Terus di negeri orang juga takut sama hukumnya. Jadi waktu di sana saya sempat berhenti. Saya kembali ke Indonesia lagi di akhir tahun 2000 setelah Olimpik. Setelah kembali ke Indonesia ya kembali lagi ke kebiasaan lama. Tapi beda merek aja yang saya pakai obat jenis penenang, namanya Happy Five. Dan itu saya lakukan setiap hari. Saya kena polisi berkali-kali, tapi ya gitu. Habis kena berhenti, bentar, nanti kumat lagi, kena lagi, berhenti, bentar, kumat lagi. Kalau saya ada problem, saya nggak peduli. Biasanya saya tinggal tidur, bangun tidur, masalah selesai. Biasanya karena ada mama ya yang beresin masalah-masalah saya. Sampai di tahun 2015 mama saya meninggal. Itu membuat saya sangat terpukul. Dari situ saya makin menggila.
Saya balik ke Happy Five lagi. Ada kalanya dulu dalam sehari saya bisa mengkonsumsi 100 pil koplo. Kalau sekali beli Happy Five 50 juta saya habiskan dalam 1 bulan. Waktu itu karena pengaruh dari semua obat-obatan itu saya nggak bisa tidur, mata ini mencicil. Sampai waktu kerja ditanya sama pegawai saya, bisa saya bimbing dengan cepat dan jelas, tapi kok ya benar semua ya. Dan di hari-hari itu ketahuan terus sama papa saya. Dibuang sampai mikir sih mau berhenti. Tapi mau berhenti ya susah. Waktu nggak ngobat saya gelisah. Saya keliling rumah saya, jalan nggak jelas kayak orang gelisah. Gak karuan. Waktu itu di kamar, waktu tidur kasur saya itu lurus, lantai saya juga lurus. Tapi saya ngerasanya kayak miring. Apa ya, otak saya yang miring waktu itu ya. Sebagai salah satunya usaha untuk berhenti, saya ke psikiater selama kurang lebih 3 tahunan. Saya dikasih obat substitusi, kemudian dikurangi dosisnya, lalu diganti obat lagi, kemudian dikurangi lagi dosisnya, diganti lagi, dikurangi lagi sampai makin sedikit. Lepas dari obat saya lari ke alkohol. Saya mabukan tiap hari. Dan kalau sudah mabuk, orang kerasukan setan kalah. Mabuk menjadi tempat pelampiasan saya, karena saya merasa nggak ada tempat curhat, nggak ada yang bisa mendengar dan memahami saya. Di samping itu semua, saya juga kecantol judi, baik yang biasa maupun online. Pokoknya hidup saya gitulah. Sampai suatu kali di tahun 2018 atau 2019, saya lagi ke Pakuwon Mall janjian sama Robert. Waktu itu tidak sengaja ketemu Ko Jimmy. Robert sudah bergereja di AOC waktu itu dan satu komsel dengan Ko Jim. Di waktu itulah kami dikenalkan. Dari pembicaraan itu, Ko Jim ngajak saya ke gereja Alpha Omega. Seumur hidup saya udah ke gereja. Saya tahu banyak gereja, tapi nggak ada yang ngefek bagi saya. Bagi saya, semua cuma rutinitas saja. Udah tahu terlalu banyak gereja dan pendeta yang munafik juga. Saat itu saya sudah bertahun-tahun nggak pernah ke gereja. Biasanya yang ke gereja hanya istri saya ditemani oleh anak saya. Saya malas. Tapi waktu itu ya karena iseng lah. Ya saya memutuskan untuk mencoba aja. Datang ke AOC. Waktu saya pertama datang ya oke lah. Terus saya diajak datang komsel. Saya pikir apa sih kumpul-kumpul. Saya buat bercanda aja. Saya coba juga untuk datang ke komsel. Nah, waktu di komsel itu yang saya berasa, saya lihat gereja ini beda dari yang lain. Gereja ini apa adanya, nggak munafik seperti gereja lain. Saya merasa jemaatnya lebih diperhatikan oleh pendetanya. Itu bisa diajak ngobrol, bisa deket, bisa ngobrol, bisa santai dan enak, dan nggak ngelarang-larang, nggak harus rohani terus pembicaraannya. Teman-teman komsel juga enak, apa adanya. Saya merasa diterima sebagai diri saya sendiri. Dari situ saya perlahan-lahan coba berhenti dari ketergantungan ini. Pernah beberapa kali pas gereja lagi ngajak saya coba-coba untuk puasa. Awalnya puasa gak makan kerupuk dan gak minum alkohol juga. Setelah puasa 40 hari di awal tahun 2023 kemarin, saya coba minum 2 sloki. Perut saya jadi gak enak semua. Terus sekarang kalau hangover itu bisa 3 hari selesainya. Padahal dulu itu cuman sehari sudah selesai. Jadi lama-kelamaan saya juga males dengan efeknya.
3 hari soalnya bertambah. Sampai saat ini sudah beberapa tahun saya tidak menyentuh alkohol sama sekali. Minum pun kalau pengen aja. Mabuk sudah jarang sekali. Ada komunitas komsel happening, sangat membantu saya. Tiap Senin kita kumpul, kita bisa saling sharing, saling menguatkan. Waktu saya mau berhenti dari obat dan alkohol, teman-teman komsel juga mendukung, membantu dan mensupport. Dan Ujim sering saya ajak curhat. Dari yang dulunya saya lakukan itu semua karena jenuh dan pelampiasan. Sekarang saya ada tempat yang baik untuk cerita ngobrol di komsel. Saya luapkan semua dan begitu saya luapkan saya plong. Jadi saya gak ada beban apa-apa. Memang gak ada orang yang sempurna. Saya juga pastinya gak sempurna. Tapi saya bersyukur Tuhan tetap mau terima saya. Tuhan tetap pelihara keluarga saya. Hari ini kami sekeluarga bergereja di AOC DPU. Istri saya Delinda sekarang menjadi kepala Departemen Aser di AOC DPU. Berterima kasih buat AOC yang menerima orang apa adanya dan bersama-sama diproses lebih baik lagi oleh anugerah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. So kita semua mungkin gak separah Roy ya. Kita mungkin gak separah Roy. Mungkin Efron pernah dengar Roy Suplo. Ya ini kan. So mungkin kita gak separah dia hari-hari ini. Tapi mungkin kita punya dosa-dosa yang lain. Dan kenapa gak percaya bahwa hari ini Tuhan juga bisa bebaskan kita. Dia bisa merdekakan kita. Dia bisa tolong kita. Tuhan bisa pulihkan kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on bersama-sama. Mujizat, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Dengan kepala ditundukkan, dengan semua mata dipejamkan tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Berapa banyak di antara kita yang sadar siang hari ini, Anda bukan di sembarang tempat. Anda ada di rumah di mana Anda diterima apa adanya. Anda bisa jadi diri Anda sendiri. Dan Tuhan gak menghakimi Anda. Gereja ini juga gak akan menghakimi Anda. Tapi boleh gak saya hari ini mengajak kita semua untuk jujur dengan diri kita masing-masing. Mungkin itu dosa pikiran, dosa mulut, dosa kata-kata, dosa hati, dosa nilai-nilai, dosa di uang, dosa di apapun itu. Dan Anda hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan lepaskan saya dari semua ikatan dosa ini. Gak ada yang tahu mungkin dosa yang Anda sembunyikan. And we don't want to judge you. Just because we all sin differently. Tapi hari ini kita perlu datang kepada Tuhan dan ngaku dan jujur sama Tuhan. Tuhan, ini area-area yang saya lemah.
Tapi saya tahu Tuhan gak menghakimi saya. Justru ada kebaikan hati Tuhan tersedia buat hidup saya. Untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan hidup saya. Dan kalau itu Anda, dan Anda berkata, Tuhan, ada area dalam hidup saya yang mungkin orang lain gak tahu. Yang mungkin gak ketahuan bahkan. Tapi saya gak mau berlama-lama dengan hal tersebut. Merdekakan saya, pulihkan saya, bebaskan saya dan sembuhkan saya. Kalau itu Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa lihat ke kanan ke kiri, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Tanpa lihat ke kanan dan ke kiri, kalau Anda tahu ada hal-hal yang harus dibereskan dalam hidup kita, kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang harus dibereskan dalam hidup kita, tanpa lihat ke kanan, tanpa lihat ke kiri, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sebelum saya ajak kita doa bersama, saya ingin kasih waktu 30 detik sampai 50 detik ke depan. Bicara sama Tuhan masing-masing. Berurusanlah dengan Tuhan, mohon ampun. Dia menerima ada kebaikan hati Tuhan buat hidup Anda. Dalam hitungan ketiga, semua berdoa secara pribadi. 1, 2, 3, semua berdoa. Boleh tirukan doa saya bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus, come on seluruh ruangan dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus, saya membawa semua kelemahan, semua kekurangan, dan dosa saya. Saya gak mau berlama-lama terikat dan dilemahkan oleh trik iblis. Hari ini saya mengaku dan saya mau bertobat. Karena saya tahu ada kebaikan hati Tuhan disediakan buat saya. Ada kesempatan baru Tuhan sediakan. Dan hari ini pun saya tahu Tuhan sanggup memulihkan, memberikan hati yang baru, dan memperbarui kehidupan saya menjadi pribadi yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar lewat kesaksian saya, ada banyak orang akan tertolong, akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kamu kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mujizat terjadi. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, declare. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kamu saudara-saudara tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.
Thank you Jesus, thank you God. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan dan kebaikan hati Tuhan. Dan kami tahu, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan mengangkat tangan kita sekaligus untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan kesehatan. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati hati dan cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami ya Tuhan. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapa berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat dan kreativitas berlimpah. Untuk menang dalam hidup sehari-hari kami bersama dengan Tuhan. Engkau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Untuk relokasi Alpha Omega Church Jakarta. Tuhan, Engkau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami pulang. Kami sadar ada kekuatan dan kuasa Tuhan untuk membuat kami lepas dari semua ikatan dosa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa minggu depan.